Pengembangan diri untuk menggali potensi, kami persembahkan bagi kalian para pemuda Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa persaingan dunia kerja sekarang ini semakin ketat. Begitu banyak sarjana yang hanya menganggur ketika mereka telah diwisuda. Di lapangan, suatu perusahaan atau pengusaha akan lebih memilih calon karyawan atau pegawai mereka yang sudah punya pengalaman, yang punya keterampilan atau prestasi, atau yang benar-benar mempunyai nilai kognitif tinggi. Selain itu, para pencari kerja bukan hanya bersaing antar manusia tapi juga dengan mesin atau robot. Ditambah lagi dewasa ini, dunia kerja mulai menganut budaya hustle culture. Hustle culture adalah suatu budaya kerja keras yang mendorong diri sendiri hingga melewati batas kemampuan untuk mencapai tujuan kapitalis, seperti kekayaan, kemakmuran, dan kesuksesan secepat mungkin. Menganggap bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan bekerja sekeras-kerasnya hingga menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Persaingan semakin ketat. Hanya mereka yang mampu melakukan pengembangan diri yang dapat memiliki peluang untuk meraih karir impian. Pengembangan diri membuat kita mampu mengeluarkan potensi diri terbaik yang dapat membuat kita menonjol dari yang lainnya. Lalu, apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri atau personal development adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas diri yang lebih baik. Pengembangan diri bertujuan mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah dan juga kemandirian. Beberapa tujuan dari pengembangan diri antara lain: 1. Memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. 2. Mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. 3. Meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. 4. Membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. 5. Membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Pengembangan diri bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sarana naik jabatan dan berbagai manfaat lainnya bagi kita sebagai individu. Dengan pengembangan diri, kemampuan kita jadi bertambah. Selain itu, dari kemampuan diri yang meningkat juga akan mampu memperbaiki kualitas kita dalam bekerja. Berikut beberapa manfaat jika kita melakukan pengembangan diri. Manfaat melakukan pengembangan diri yang pertama adalah, kita bisa keluar dari zona nyaman. Semua orang pasti pernah merasa hidup yang stagnan. Aktivitas yang begitu-begitu saja, setiap hari bangun pagi, kerja, pulang, dan tidur lagi. Pada saat inilah, sebenarnya kita sedang terjebak dalam zona nyaman. Zona ini membelenggu kita, karena kita hanya mengerjakan hal-hal yang sama setiap harinya. Dengan pengembangan diri, kita bisa berusaha untuk keluar dari kebiasaan yang stagnan itu, dan pada akhirnya kita bisa tumbuh menjadi individu yang lebih potensial. Manfaat melakukan pengembangan diri yang kedua adalah, kita jadi lebih percaya diri. Pengembangan diri yang kita lakukan bisa membawa dampak positif yang besar dan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Kita akan menjadi lebih percaya diri karena merasa sekarang telah jauh berkembang daripada sebelumnya. Misalnya kita menguasai ilmu komputer dan kemudian kita bekerja di bidang tersebut. Selanjutnya, kita terus menambah kemampuan komputer kita dengan membeli buku teknologi komputer terbaru, kursus tambahan, dan sebagainya. Kita menjadi jauh lebih menguasai ilmu komputer. Dengan begitu, kita akan jauh merasa percaya diri akan kemampuan kita. Manfaat melakukan pengembangan diri yang ketiga, kita akan mengetahui skala prioritas. Dengan pengembangan diri, maka akan semakin bertambah pengetahuan dan kemampuan kita. Semakin mudah juga kita dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita jadi bisa mengklasifikasi mana pekerjaan yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Tidak ada lagi lembur atau kerja bagai kuda. Waktu yang kita punya selain bekerja jadi bisa kita manfaatkan untuk mengaktualisasi diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang kita suka.
Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan potensi diri. Cara yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri terdengar sederhana, tapi ternyata tidak semudah itu. Untuk mengenali diri sendiri, cobalah tuliskan 2 atau 3 hal yang menjadi kelemahan dan kelebihan diri kita. Menemukan kelebihan pasti lebih mudah dibanding dengan kelemahan, oleh sebab itu coba renungkan jawaban tersebut. Kamu juga dapat meminta bantuan orang terdekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya jadi kelemahanmu. Mengenali diri sendiri penting agar kita dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja kita. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tantangan dan hambatan apa yang sebenarnya kita hadapi. Misalkan, ternyata kita memiliki kelemahan dalam berdisiplin. Itu artinya kita harus mulai belajar mengenai manajemen waktu. Cara yang kedua adalah dengan menemukan minat kita. Cobalah cari tahu, apa yang menjadi minat kita. Apakah keterampilan yang kita miliki saat ini benar-benar bisa menunjang untuk mendapat pekerjaan yang kita sukai? Atau apakah pekerjaan kita saat ini adalah pekerjaan yang kita inginkan? Seberapa cocok pekerjaan tersebut dengan minat kita? Banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang menjadi minat mereka. Ini bisa jadi karena mereka terlalu mendengarkan omongan orang sekitar. Padahal dengan mengenali apa yang menjadi minat kita, bisa membantu untuk mengetahui pekerjaan apa yang sebaiknya kita tekuni. Dengan begitu, peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan bisa semakin besar, atau kita juga bisa mengetahui apakah pekerjaan kita saat ini sudah tepat atau belum. Cara yang ketiga adalah dengan menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bisa membawa dampak yang negatif bagi kemampuan diri kita. Sebelum makin jauh atau terlambat, cepat sadari apa saja kebiasaan burukmu itu dan cobalah dihilangkan pelan-pelan. Misalnya kebiasaan burukmu adalah suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga sampai saat tertentu, pekerjaan menumpuk begitu banyak. Kita bingung mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Dengan begini kebiasaan tersebut harus kita hilangkan karena merugikan diri sendiri dan tempat kita bekerja. Cobalah hilangkan secara pelan-pelan. Jika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan buruk tersebut bisa hilang digantikan dengan kebiasaan baru yang lebih positif. Kita pun bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Cara untuk mengembangkan potensi diri yang keempat adalah dengan terus belajar. Bagi sebagian orang yang sudah lulus sekolah atau kuliah, mungkin akan berpikir buat apa belajar, kan sudah punya ijazah. Ini tentu salah besar. Proses belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Belajar adalah bentuk investasi untuk diri sendiri yang membuat kita dapat bersaing dengan jutaan orang lainnya. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan skill sesuai yang dibutuhkan oleh dunia di luar sana, saat ini. Belajar hari ini tidak mahal. Banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk belajar. Kita bisa gunakan berbagai platform untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, misalnya video-video pembelajaran di internet. Cara yang kelima adalah dengan mencoba mempelajari hal baru. Jangan mudah merasa puas dengan keterampilan yang kita miliki sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bisa saja skill yang kamu miliki sekarang akan menjadi usang di kemudian hari. Untuk itu, cobalah pelajari hal baru sesuai dengan perkembangan. Misalnya kita belajar membuat video, agar bisa menjadi konten kreator sebagai kerjaan tambahan, atau bisa juga belajar keterampilan rumus Excel agar kita bisa membuat laporan pembukuan, dan lain sebagainya. Cara untuk mengembangkan potensi diri yang keenam adalah dengan tidak takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari risiko pengembangan diri karena diri kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut gagal bila kamu ingin mengembangkan potensi diri, ketika kamu menemukan hambatan. Jangan menyerah, lakukanlah motivasi diri dengan mengingat lagi, apa tujuan yang ingin kita capai demi di masa depan kita. Orang bijak pernah berkata, kesuksesan adalah saat peluang bertemu dengan persiapan. Jadi tidak mungkin kita sukses dengan hanya mengharapkan peluang tapi tidak mempunyai persiapan. Untuk itulah kita perlu melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi terbaik yang ada pada kita. Lalu, di mana kita bisa mengembangkan diri? Salah satunya adalah dengan mengambil kursus atau workshop. Mengambil kursus atau workshop adalah contoh pengembangan diri yang bisa kamu lakukan. Misalnya kursus bahasa asing, komputer,
video animasi, public speaking, dan lain sebagainya. Cara kedua adalah dengan bergabung dengan komunitas. Komunitas sangat menguntungkan. Kita bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada dan belajar hal-hal baru dari mereka. Bergabung di komunitas juga contoh pengembangan diri yang pas jika kita adalah seorang yang pemalu dan sulit berinteraksi di lingkungan sosial. Di komunitas, kita akan bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda namun punya satu visi yang sama. Jangan lupa, cobalah untuk mencari tantangan. Caranya adalah jangan berpuas diri. Tantang diri kita untuk bergerak lebih jauh dari hari ini. Buatlah target. Hal ini akan membuat kita tertantang untuk melakukan segala hal. Tapi pastikan target tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai memasang target yang di luar kemampuan. Hal ini bukan membuat diri berkembang, malah justru tersiksa. Apabila ingin meningkatkan target, coba lakukan bertahap seiring dengan kemampuan diri. Nah, kalian para pemuda Indonesia dimanapun berada, ayo kembangkan diri untuk bisa terus bersaing dari waktu ke waktu, di antara jutaan pemuda lainnya. Tetap semangat dan yakinlah bahwa kalian semua bisa sukses. Amin. Salam.